bagaimana caranya kita menghitung upah kerja kotor, upah lembur, total upah, pajak, kemudian total upah neto. Di sini juga ada kita nanti akan menghitung total upah seluruh karyawan ini berapa, kemudian rata-rata upah seluruh karyawan, dan upah tertinggi berapa dan upah yang paling rendah berapa ya. Nah, yang paling utama dulu kita tentukan dalam satu jam bekerja berapa. Kalau saya saat ini menentukan 25.000 dihargai ya, Rp25.000. Kemudian kalau misalkan lembur, 1 jam lembur berapa dikasih uangnya sekitar 30.000. Nah, kalian silahkan sesuaikan, misalkan pun terkait perusahaan atau kantor, atau misalkan magang. Nah, di sini misalkan ada yang 10.000, mungkin ada yang 50, ada yang 70.000, disesuaikan. Kali ini saya akan kasih contoh 25.000. Nah, ada dua cara. Yang pertama sama dengan ini kita menghitung uang kerja kotor. Ini jam kerjanya ya, jam kerjanya ada 25. Di sini kita klik di jam kerja Medi 45 dikali. Nah, boleh manual, misalkan ditulis 25 tik ya, 25 enter. Nah, langsung kemudian pastikan di ujung ada tanda plus hitam dan klik 2 kali. Nah, nilainya langsung otomatis seperti ini. Ada juga yang mau misalkan caranya yang langsung dipanggil dengan kolom di N ini yang sudah tertera 25.000. Contohnya seperti ini. Sama dengan jam kerjanya 45 jam dikali yang ada sudah di kolom saya sediakan 25, klik 25. Kemudian jangan lupa 25-nya ini karena kita mau otomatis menghitung ke bawah, kita kunci jadi F4. Kemudian kita klik enter. Nah, sama hasilnya kan Rp1.125.000. Kemudian kita klik, pastikan hitam plus di sini ya. Kita klik 2 kali. Nah, sama. Hasilnya sama karena tadi kita panggil di sini dengan dikunci ya. Kemudian langsung kita menghitung upah lembur. Upah lembur tadi boleh kita menggunakan cara seperti yang saya panggil di kolom N ya. Sama dengan 15 nih jam lembur, si Madi ini ada 15 dikali, kita klik kali, dikali 30. Nah, saya klik bagian kolom 30, kemudian saya pastikan F4. Kalau misalkan F4 kalian tidak berfungsi, berarti pakai Fn plus 4 ya, kemudian enter. Dan di sini langsung ada 450 dan pastikan lagi plus hitam, kita klik 2 kali, maka langsung otomatis menjadi menghitung secara keseluruhan. Nah, kemudian kita melihat total upah. Gimana caranya? Yaitu kita tambahkan saja total upahnya dari kotor sama yang lembur. Kita tambah upah lembur, enter. Nah, kemudian kita klik 2 kali lagi. Nah, secara otomatis sudah terhitung. Nah, kemudian menghitung pajak di setiap perusahaan kah atau pajak di setiap kantor itu kan berbeda-beda. Jadi sementara saya kasih contoh dulu, pajaknya 10%. Bagaimana cara menghitungnya? Itu sama dengan saya ambil di total upah. Jadi total upah ini berapa persen sih pajaknya? Saya hitung 10%. Jadi dihitung, saya kali di bagian total upah, kemudian dikali. Nah, ini kolomnya saya kan sudah tulis ya di sini. Klik 10%. Nah, jangan lupa yang 10% yang merah ini kita kunci. Kita kunci menggunakan F4 atau di keyboard kalian ada Fn plus 4 ya. Enter. Kemudian langsung kita klik 2 kali, maka otomatis pajaknya ya langsung terhitung semua. Nah, kemudian di sini yang terakhir bagaimana menotalkan semua gaji yang kita terima setelah kita dapat lembur, kemudian kerja yang upah kerja kotor, kemudian setelah bayar pajak berapa sih yang kita kantongi
setelah kita lelah bekerja. Nah, di sini kita hitung total upah, kita klik kolomnya, kemudian dikurang pajak, enter. Nah, jadi kalau Made ini cuman menerima 1.417.500. Kita klik lagi, secara otomatis pastikan plus hitam 2 kali. Nah, di sini sudah ada total-totalan per masing-masing karyawan. Kemudian di sini kita diarahkan lagi nih untuk menghitung total seluruh upah karyawan. Sama dengan sum, kita klik bagian sum 2 kali, kemudian langsung kita blok semua upah yang tadi yang diterima oleh karyawan, tutup kurung, kemudian enter. Ada 11.142 ya. Kemudian di sini ada bagaimana sih menghitung rata-rata seluruh karyawan, rata-ratanya friends, yang seperti biasa kita gunakannya. Kemudian di sini kita lihat di total upah neto, kita blok, tutup kurung, enter. Nah, di sini nilai rata-rata upah seluruh karyawan itu ada di angka 1.392.750 ya. Kemudian kita mau mencari siapa yang paling tinggi, berapa angkanya nih paling tinggi mendapatkan upah. Nah, kita sama dengan maksimum, kita blok lagi total upah, tutup kurung, enter. Nah, kemudian kita mendapatkan 139.000 ya. Kemudian langsung kita melihat siapa yang paling rendah mendapatkan upah di antara seluruh karyawan. Jadi sama dengan minimum, kemudian kita blok nih total upah, kemudian tutup kurung, enter. Dah. Jadi yang paling minimum yaitu mendapatkan 1.147.500 rupiah. Nah, begitu ya teman-temannya, sehingga rumus-rumus ini mempermudah untuk melihat bagaimana setiap orang menerima upahnya.